Oke, materi kita tentang variasi respon individu terhadap intervensi diet dan konsep awal personalized nutrition. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman ingat pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kita masih selalu membahas tentang ujungnya adalah personalized nutrition. Kenapa? Karena setiap orang itu responnya pasti akan berbeda walaupun terhadap makanan yang sama ya. Nah, ini slide-nya nggak banyak karena memang untuk pengantar nutrigenomik ini yang justru yang di awal-awal yang memang yang harus banyak, kalau ke sini-sini lebih ke implementasi ya. Jadi kita bisa selesai lebih cepat ya. Dan kalau misalkan kita tahu rekomendasi-rekomendasi gizi sebelum teman-teman belajar yang namanya nutrigenomik itu ada umum, umum sekali ya penjelasannya. Yang pertama misalkan, oh kita harus mengurangi gula gitu ya. Contohnya, semua orang kurangin gula gitu ya, seolah-olah memang itu berlaku untuk hampir semua orang. Iya betul, untuk secara umum kalau misalkan kita di gizi masyarakat itu umumnya yang berlaku seperti itu. Tapi ada sebenarnya orang-orang tertentu yang tidak harus seperti itu, ya. Kemudian, misalkan perbanyak serat, gitu ya. Kemudian batasi energi. Padahal kan ada orang yang tidak harus membatasi energi karena memang metabolismenya dia bisa sangat cepat. Ada yang kurangi lemak. Iya, untuk orang-orang dengan kalau yang sekarang ya, kalau yang sekarang kita taunya dengan yang punya terutama yang variasi FTO. Tapi kalau dulu kan berlaku untuk semuanya gitu. Kemudian tingkatkan aktivitas fisik gitu ya. Jadi aktivitas fisiknya tuh harus banyak gitu ya. Nah, dulu tuh seperti itu dan berlaku untuk semua populasi. Padahal setiap populasi itu punya karakteristik yang berbeda, ya. Dan bahkan di dalam satu populasi pun itu bisa jadi berbeda, ya. Nah, kalau sekarang seperti yang sudah disampaikan, bahkan dua orang antara dua individu dikasih diet yang sama, tetapi kok bisa responnya berbeda. Ada yang dikasih diet yang sama, tapi kok ini gula darahnya langsung naik ya. Kalau yang ini kok biasa aja ya gitu. Terus misalkan kok ini lebih sensitif ya terhadap kolesterol gitu. Kok yang ini enggak ya gitu. Nah, ternyata ya kita tahu bahwa karena ada variasi genetik. Dengan adanya variasi genetik ini artinya kan setiap orang kan beda-beda. Saat ini pergerakannya adalah bahkan nutrition itu bisa dipersonalisasi. Jadi istilahnya adalah personalized nutrition gitu ya. Mungkin nanti pada saat kalian betul-betul menjadi praktisi gitu ya, 10 tahun atau 20 tahun mendatang kalian akan bekerja dengan itu gitu ya, bahwa itu sesuatu yang common. Mungkin sekarang biayanya untuk analisis itu bisa 4 juta 10 juta gitu ya, tapi mungkin dengan kemajuan teknologi itu bisa biayanya cuman 400.000 gitu ya, atau ternyata 4 juta itu di cover misalkan oleh BPJS gitu ya, kan siapa tahu ya gitu. Barangkali nanti 20 tahun ke depan Indonesia emas gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu juga sudah di cover gitu ya oleh BPJS. Ya, nggak tahu nanti iurannya berapa ya BPJS-nya gitu ya.
Nah, ini juga kalau misalkan kita bicara, kalau dulu kan, oh kita si A diet rendah kalori, si B diet rendah gula gitu ya. Padahal ya ternyata beda-beda antara si A dengan si B dengan si C gitu ya. Kita pokoknya kalau misalkan bicara di dalam kelas pengantar nutrigenomik itu tidak berlaku umum gitu ya. Beda dengan kalau misalkan teman-teman bicara di gizi masyarakat atau misalkan bicara di untuk pekerjaan nanti teman-teman misalkan yang bekerja di puskesmas gitu kan ya. Kalau misalkan teman-teman kerja di puskesmas, kemudian bicara kebijakan gitu ya, apa nih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan status gizi di desa A gitu. Kan tidak mungkin satu-satu ya. Nah, kalau kayak gitu biasanya kita ambil secara generalnya seperti apa. Nah, itu yang akan kita lakukan. Dan eh, pasti, sudah pasti itu responnya tuh akan berbeda. Tetapi bukan berarti tidak bisa diambil rata-rata gitu ya, gitu. Nah, kemudian intinya adalah kalau misalkan responnya itu berbeda, oh si A dikasih ini, ternyata tidak sama si A dengan si B dikasih hal yang sama, tetapi ternyata hasilnya kok beda, maka kemungkinan itu ada variasi genetik. Intinya bolak-balik aja di situ ya. Dari kemarin yang kita pelajari itu tentang nutrigenomik itu. Nah, untuk gen dan lain sebagainya, kalian juga harus tahu sebenarnya masih ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, tapi mungkin tidak ada di RPS ya. Tetapi nanti akan membantu meningkatkan pemahaman teman-teman secara menyeluruh terkait dengan genetik itu ya. Nah, kemudian intinya tadi bahwa respon metabolik itu kan berbeda. Respon tubuh itu akan berbeda. Apa sih respon metabolik? Metabolik itu kan teman-teman tahu ya, metabolisme gitu ya. Jadi perubahan tubuh selama menerima intervensi diet tertentu. Itu namanya respon metabolik. Bagaimana tubuh berespon terhadap sesuatu, terutama di sini makanan yang kita konsumsi. Bagi teman-teman yang ingin melakukan intervensi gitu ya dalam penelitian, biasanya dilakukan bukan level S1 ya, biasanya dilakukan bukan level S1 tetapi di level S2 atau level S3. Ketika teman-teman memberikan makanan, misalkan teman-teman bikin let's say kombucha. Oh, kombucha ini bisa untuk kita jadikan alternatif minuman fungsional untuk diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus arahnya apa? Berarti regulasi gula darah ya. Nah, artinya teman-teman memberikan produk itu ke si pasien gitu ya atau si penderita, yang akan kita tentukan adalah berapa banyak yang harus diberikan. Kemudian yang kedua, diberikannya itu berapa lama sehingga bisa kita katakan ini berpengaruh atau ini tidak berpengaruh. Itu akan bergantung pada apa? Parameter yang kita tentukan. Parameter kita apa? Kalau misalkan cuma gula darah, oh itu cepat sekali gitu ya. Kalau gula darah kan sekali kita pada saat kita sekarang konsumsi, sesaat kemudian itu bisa langsung naik. Tapi yang kalau misalkan secepat itu stabil atau tidak stabil? Tidak stabil kan? Nah, artinya harus mencari parameter yang lebih stabil. Kalau misalkan diabetes mellitus itu yang lebih stabil apa biasanya? HbA1c. Nah, perubahan itu baru bisa dilihat selama berapa lama? Tiga, 3 bulan. Artinya kita intervensi harus berapa lama? Tiga, 3 bulan gitu ya. Nah, kalau misalkan
Eh, artinya si HBA menjelang Lebaran ya besok, HbA1c itu ya, si HbA1c itu berarti bagian dari respon metabolik. Kemudian kalau apa namanya, kalau misalkan kita intervensi, kita memberikan makanan yang tinggi kalori, tinggi energi, yang kita ukur biasanya apa? Berat, berat badan. Berat badan itu mungkin nggak kalau misalkan kita lihat dalam waktu 2 hari 3 hari? Kan tidak ya. Kalau misalkan berat badan itu baru bisa kita ukur paling tidak setelah seminggu. Tapi kalau misalkan seminggu itu, kalau kita mengintervensikan 500 kalori, 500 kalori. Jadi kita menghitung nih kebutuhannya. Oh, kebutuhan dia misalkan 1.500 kalori, misal. Kita ingin dia beratnya naik. Nah, artinya kita harus mempertimbangkan 1.500 itu kita harus berikan setiap hari untuk menjaga berat badan. Ya, untuk menjaga berat badan kan kalau kita memenuhi sesuai dengan kebutuhan kan beratnya tidak naik, tidak turun. Kalau kita ingin naikkan, apa yang kita lakukan? Kita tambah 500 kalori, let's say. 500 kalori tiap hari secara konsisten, artinya kita berikan 1.500 kalori setiap hari. Kenaikannya seharusnya, normalnya, tanpa variasi genetik ya, normalnya itu di 0,5 kilo dalam seminggu. Kalau dalam 1 bulan konsisten kita berikan 1.500 lima 1.000 sorry, kalau misalkan dari 500 berarti ditambah 500 itu jadi 2.000 kalori ya. 2.000 kalori ya, dari 1.500 jadi 2.000 kalori. Berarti kan ada kelebihan 500. Nah, itu dalam 1 bulan harusnya dia naik 2 kilo. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan kita mau nurunin berat badan, juga begitu. Tetapi kalau mau nurunin berat badan, jangan sampai kurang dari BM, BMR. BMR. Ya, masih ingat? Iya kan? Kalian masih di semester 6 kan ya? Tidak boleh kurang dari BMR, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan seperti itu, ya artinya itu yang dinamakan dengan respon metabolik ya. Kayak misalkan perubahan apalagi lipid. Nah, itu juga bagian dari respon metabolik. Kemudian lapar kenyang, inflamasi itu juga respon metabolik. Itulah kenapa yang namanya penyakit diabetes mellitus, penyakit apalagi kolesterol ya, yang kaitannya sama lemak, jantung koroner gitu ya, penyakit apa namanya ginjal gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari apa? Penyakit metabolisme gitu ya. Kemudian faktornya apa saja yang mempengaruhi respon dari si diet itu? Kan kita sudah belajar ya kemarin ada faktor genetik. Nah, faktor genetik itu tentu akan mempengaruhi yang namanya metabolisme. Karena metabolisme tubuh setiap orang itu berbeda, ya. Dan tubuh itu adalah em, apa ya? Tubuh kita itu adalah sistem yang mudah sekali beradaptasi, cepat sekali beradaptasi, gitu ya. eh Contoh misalkan, kenapa sih orang yang makannya sedikit gitu ya, dia sudah biasa makan sedikit. Ada orang yang sudah biasa makan sedikit. Ketika dia menambah asupan makanannya, dia lebih cepat gemuk dibandingkan dengan orang yang biasanya memang makan banyak ya segitu-gitu aja, tapi emang tetap gendut ya kan, karena dia memang biasa makan banyak.
Bukan lebih cepat gemuk kayak yang tadi, lebih cepat naik beratnya, gitu ya. Nah, kemudian ketika nih si individu A ini berusaha mengurangi berat lagi gitu ya. Nah, karena dia sudah biasa makan sedikit, kemudian dia kurangi lagi tuh. Nah, dia akan lebih susah lagi untuk turun. Makanya bagi orang di awal nih, di awal kalau kita bicara di awal ada individu A. Si individu A ini dia biasanya makan 3.000 kalori. Beratnya misalkan 78 kilo. Ketika dia hanya melakukan IF saja, intermittent fasting gitu ya, dari jam 12 apa ya, dia makannya itu cuman dari pokoknya sampai dari jam 12 sampai jam 8 aja. Dia makan dari jam 12 sampai jam 8 malam, 12 siang sampai jam 8 malam. Artinya sebenarnya yang dia kurangi cuman apa? Sarapan. Kan ya, dia tidak sarapan saja. Sama mungkin tidak ngemil lah ya. Atau tidak ngopi gitu di jam 10. Itu dia bisa dalam 2 bulan pertama, oh saya bisa turun sampai dengan 5 kilo misalkan. Tapi individu B dengan berat misalkan dia beratnya 47 kilo. Dia melakukan IF yang sama, ya kan? Dari jam 12 sampai jam 8. Dia tidak ya sama kan artinya tidak sarapan juga. Nah, ternyata si individu B ini dia tidak turun sama sekali beratnya. Kenapa kira-kira? Saya pengen banget ini berdiri gitu kan nulis, tapi nggak bisa. Perut dan pantat saya bukan pantat ya, pinggang ya kalau kayak gini tuh. Kenapa kira-kira bisa begitu? Itu biasnya banyak loh di situ. Kalau kita ngomongin IF itu biasnya banyak sekali. Kan kalau makan Mm-mm. tahu dia tuh tingginya bukan di makan paginya, sementara IF tuh fokus di makan pagi, kan di makan pagi sampai jam 12. Bisa jadi dia tinggi asupannya dari jam 12 sampai jam 8 itu. Mm-mm. Terus juga um, bisa jadi dia punya yang berbeda juga Mm-mm. dibanding yang orang pertama ini. Terus Mm-mm. ya pola konsumsinya juga sih dari apa yang dia makan, kan belum tentu orang itu eh, berat badannya naik atau asupannya banyak di dari pagi sampai malam. Bisa jadi emang malah di jam 2 di siang sampai malam itu yang dia tuh tinggi asupannya. Oke, ini 47 kilo. IF dari jam 12 sampai jam 8 PM. Oke. Oke. Ada yang mau nambahin? Sana dua-duanya sama ibu pola makannya dan terkait yang setelah IF terus mungkin balik lagi ke variasi genetik individunya Heeh. juga mungkin berbeda-beda jadi respon tubuhnya juga walaupun makannya sama tapi kan ada sedikit berbeda. Oke. Jadi intinya tadi variasi genetik, pola konsumsi, kebiasaan tadi ya. Oke. Kebiasaan makan sama pola konsumsi sama atau tidak? Beda. Oke, saya nggak mau nanya bedanya di mana, panjang nanti ya. Jadi intinya adalah individu A, individu B dia melakukan sama-sama IF tapi start beratnya beda, kemudian durasinya sama.
Apa sih yang beda yang paling kelihatan sebenarnya? Jumlah kalori. Satu yang paling kelihatan itu bisa jadi jumlah kalori tadi. Dia misalkan biasanya dia konsumsi 3.000 kalori, sementara kalau yang ini mungkin biasanya juga dia konsumsinya cuman 1.700 kalori. IF dengan tidak IF dia tetap minum konsumsi 1.700 kalori, turun nggak? Enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan makan gitu kan ya. Kebiasaan makan, oh saya memang biasanya tidak sarapan si ini. Jadi dengan IF dari jam 12 sampai jam 8 ngaruh nggak? Enggak. Kemudian pola makannya, yang ini misalkan tinggi kalori, yang ini ya memang biasa aja. Gitu ketika IF ya berasa banget. Kalau misalkan pagi, misalkan dia biasa makan lontong sayur, pakai telur, pakai lontongnya gitu kan ya, udah pakai santan dan lain sebagainya itu berapa kalori sendiri. Ditambah gorengan misalkan, ya. Kemudian jam 10, aduh kayaknya pengen ngopi. Ngopi enaknya amai nyemil gitu. Artinya kan dia di sini bisa berkurang banyak gitu ya. Jadi kalian ketika nanti ada menghadapi klien yang eh selalu mengatakan sebelum kalian bicara variasi genetik, ketika menemukan klien yang selalu saya biasanya begini tapi kok gini, gali dulu. Sebetulnya kebiasaan makan dia bagaimana, pola makannya dia bagaimana gitu ya. Terus yang apa namanya baru nanti ke oh mungkin kalau misalkan gitu ya. Oh enggak asumsi kalian gitu ya. Kalian menyatakan bahwa ini oh iya ya. Baru ke variasi genetik gitu ya. Kemudian pola tidur juga akan berpengaruh ya terhadap respon diet itu. Aktivitas fisik tentu, ini kan kita belum bicara aktivitas fisik. Kemudian kita belum bicara pola tidur yang seharusnya pada saat tidur itu hormon-hormon dirilis, ada yang tidak dirilis gitu ya. Belum lagi ditambah kalau misalkan kita tidak pada saat tidak tidur, kebiasaan orang itu akan berbeda. Ada yang pada saat dia tidak tidur, dia cenderung apa? Ngemil, ya. Nah, itu juga kan bisa menambah asupan, ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Mikrobiota usus. Kalian sudah belajar kan? Apa sudah lupa lagi bahwa mikrobiota usus itu juga berpengaruh terhadap penyerapan zat gizi. Kalau misalkan mikrobiota ususnya tidak balance, itu juga akan berpengaruh terhadap metabolisme di tubuh. Gitu ya. Makanya sekarang banyak penelitian-penelitian terutama stunting yang arahnya ke mikrobiota usus gitu. Karena kalau misalkan penyerapannya tidak optimal, artinya apa? Artinya apa yang masuk ya udah keluar aja. Seharusnya di feses itu banyak yang terserap, ini masih banyak zat gizi yang terbuang gitu ya. Kemudian juga kepatuhan diet. Ketika teman-teman melakukan intervensi apapun itu ya, terutama terkait dengan pemberian makanan ya, yang harus diperhatikan adalah salah satunya kepatuhan. Kepatuhan itu dimonitornya dengan cara apa? Diberikan formulir kepatuhan. Contoh tadi intervensi kombucha selama 3 bulan. Nah, kita betul memberikan. Oh, saya kasih tiap hari gitu ya. Saya kasih tiap hari selama 1 minggu. Nah, pertanyaannya menjadi bagaimana memastikan mereka mengkonsumsi kombucha yang diberikan gitu. Satu, apakah betul itu sampai di target untuk dikonsumsi? Dua, oh iya betul dikonsumsi oleh target subjek.
Tetapi misalkan ternyata minumnya tidak habis. Seharusnya misalkan sehari 200 mili gitu kan. Bisa nggak orang minum kombucha setiap hari 200 mili? Bisa atau tidak? Bisa, bisa aja gitu ya. Tergantung setelah hitungan kita, kita takaran sajinya menghitungnya berapa, kemudian target apa antioksidannya berapa yang akan kita berikan. Ternyata, misalkan dari 200 mili itu rata-rata konsumsinya cuma 100 mili gitu. Nah, sisanya dikemanain? Apakah nanti sisanya kalian ambil untuk memastikan sisanya, ataukah sisanya, oh sisanya diminum sama suami saya, oh sisanya diminum sama anak saya. Artinya kan kalian ketika ke sana ya habis, kan? Nah, biasanya ada tuh, Bu, kalau misalkan sisa tolong dimasukin di toples ini ya. Kalau kombucha mungkin nggak akan ada yang minum yang lain ya, selain misalkan si target. Mungkin kemungkinan itu tinggi. Tapi bagaimana ketika kita intervensi cookies? Cookiesnya enak lagi, kan? Misalkan intervensi cookies ke stunting, yang stunting adiknya, kakaknya ikut makan nggak? Ikut makan, gitu kadang-kadang. Atau misalkan kita intervensinya ke kakaknya gitu ya, kita kasih crackers, tapi dia punya adik. Setiap kali kita ke sana habis, tapi ternyata yang makan adiknya. Atau ke ibu hamil, nah itu yang riskan tuh di situ ya. Kalau kalau kalian akan melakukan intervensi ini terutama kalau programnya di puskesmas ya, itu banyak sekali biasnya. Jadi kalau misalkan kok ini nggak naik-naik ya, padahal udah diintervensi tiap hari selama 6 bulan gitu kan, karena misalkan ada program gitu kan dari pemerintah, ternyata tidak berhasil, maka kalian sebelum melakukan itu seharusnya bisa memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan si intervensi itu. Gitu ya. Nah, kemudian juga komposisi tubuh. Komposisi tubuh juga akan berpengaruh antara orang yang ini nih, yang ini dengan yang ini juga kan pasti beda kebutuhannya. Yang ini dia 2.500 kalori nggak cukup misalkan. Yang ini 1.500 kalori juga sudah cukup. Ketika sama-sama diberikan 2.000 kalori, apa yang akan terjadi? Ini kebutuhan, misalkan ini kebutuhan tubuhnya 2.500 kalori. Ini cuma 1.500 kilokalori. Kita kasih intervensinya untuk dua-duanya itu adalah 2.000 kalori. Ini Kak ya. Apa yang akan terjadi pada individu A? Individu A turun. Individu A akan turun. Individu B Naik. akan naik. Gitu ya. Artinya itu juga berpengaruh. Stres juga ya. Stres, kenapa stres? Ya karena stres itu akan berkaitan sekali dengan hormon. Kalau hormon yang berkaitan dengan stres apa namanya? Hormon apa? Harus tahu. Gak boleh nggak tahu kalau ini. Hormon stres itu cuma satu loh. Kalau hormon bahagia itu ada 4. Apa coba? Depannya huruf K. Iya, kortisol ya. Nggak boleh lupa kalau ini untuk ya orang yang pernah belajar metabolisme lah ya. Ini membedakan kalian yang sudah belajar metabolisme dan yang tidak ya. Nah, itu hormon kortisol itu kan dia akan membalik sistem metabolisme. Yang harusnya dia bergerak ke kanan, dia jadi bergerak ke kiri. Yang harusnya membangun, maka dia akan meruntuhkan. Ya, harusnya anabolisme, dia katabolisme. Jadi membuat membuat si orang lain itu bekerjanya jadi tidak benar gitu ya. Misalkan Dias itu tugasnya bukain pintu.
gitu kan ya. Gara-gara ada si hormon metabolisme, dia malah nutup pintu. Harusnya misalkan dia itu tugasnya membangun tembok. Ternyata gara-gara ada si kortisol, kortisol itu ngasih tahu ke si Dias, Dias, tugas lo itu bukan membangun tembok, tapi menghancurkan tembok. Jadi itulah yang membuat si kortisol berbahaya dalam jumlah yang berlebihan. Tetapi dalam jumlah tertentu dia tetap dibutuhkan ya, gitu. Lanjut ya kita. Nah, ketika kita bicara, sebelumnya kan kita sudah tahu ada FTO, kemudian ada TCF7L2, yang kalau misalkan FTO itu kaitannya dengan obesitas, TCF7L2 itu kaitannya dengan diabetes gitu ya. Nah, kita fokusnya bukan hanya apakah individu itu memiliki gen resiko atau tidak, tetapi bagaimana individu ini dengan variasi gen itu bisa merespon diet, gitu ya. Nah, contoh ini ada kasus satu. Kasus satu ada dua individu menjalani diet rendah kalori. Dia aktivitas fisiknya sama, kemudian durasi intervensinya sama. Tetapi pada individu A, dia tidak memiliki variasi resiko FTO. Nah, ternyata responnya berat badannya turun signifikan. Sedangkan individu B, dia punya variasi resiko FTO, turunnya beratnya juga menjadi minimal ya, padahal sama-sama rendah kalori gitu. Nah, ini apa namanya, ini kayaknya ChatGPT-nya udah males nih bikinin PPT-nya. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara nutrigenomiknya, ya kalau misalkan kita sudah tahu dia punya variasi gen FTO, maka akan berpengaruh pada regulasi yang namanya lapar kenyang. Ya, kemarin kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar, kemudian juga dia akan berpengaruh terhadap hipotalamus. Kemudian dia juga cenderung akan kenyang lebih lebih lapar lebih cepat gitu ya. Kemudian juga dia cenderung ingin mengkonsumsi makanan yang tinggi energi dan tinggi lemak ya, gitu. Kemudian untuk yang kasus individu yang kedua, yang ada individu A, ada individu B. Ini kaitannya dengan glukosa. Kalau misalkan dia punya TCF7L2, itu gulanya akan lebih cepat naik. Kalau misalkan dia tidak punya TCF7L2 variasinya, maka cenderung lebih stabil. Nah, untuk tahu betul-betul bahwa ini karena variasi genetik, ini bukan karena variasi genetik, kita harus, kalau misalkan kita tidak melakukan tes, kita tidak melakukan tes genetik, artinya kemungkinan kita harus bisa mengontrol banyak bias. Berat badan awalnya harus sama. Karena ketika berat badan awalnya berbeda, maka yang menjadi berpengaruh itu adalah kaitannya dengan komposisi tubuh. Jenis kelaminnya juga harus sama. Kenapa jenis kelaminnya harus sama? Karena jenis kelamin yang berbeda,
kebutuhan energinya juga berbeda gitu. Kemudian usianya juga harus sama ya, sehingga kita bisa menghitung kebutuhan aktivitas fisiknya juga harus sama, kebutuhan energinya sama. Setelah kita pastikan semua itu sama, nah, kalau misalkan untuk memastikan itu gitu ya, biasanya ya paling tidak kita lihat dari kita ukur berat badannya. Nah, kemudian untuk memastikan jenis kelamin ya kita bisa lihat ya jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, usia juga bisa dilihat dari kuesioner gitu ya. Nah, yang akan menyulitkan itu di bagian di pola makan, kemudian juga kebiasaan konsumsi. Atau kalau mau ya dalam durasi intervensi itu kita provide makanannya ya. Sehingga dua-duanya tuh sama. Ternyata responnya berbeda nih. Nah, kemungkinan itu ada variasi genetik. Lebih cepat kayak gitu atau tes genetik? Tes genetik ya. Lebih cepat, lebih simpel, lebih praktis. Udah tes genetik aja ya, itu lebih gampang. Nah, kalau kita bicara tadi personalized nutrition, ini adalah salah satu pendekatan gizi. Pendekatan gizinya yang memperhatikan tidak hanya gaya hidup, tidak hanya lingkungan, tetapi juga variasi genetik, faktor genetik. Sehingga rekomendasi diet yang kita berikan menjadi lebih spesifik dan lebih tepat sasaran sesuai dengan target. Kalau memang kita ingin naikin berat badan, ya kita bisa apa namanya? Kita bisa memberikan rekomendasi berapa kalori yang harus ditambahkan. Teman-teman harus memperhatikan juga ketika kita memberikan diet yang terlalu ekstrim gitu ya, yang terlalu ekstrim sehingga dia bisa turun dengan cepat. Nah, yang harus dijaga setelah itu adalah bagaimana agar tidak terjadi yoyo effect. Tahukah kalian yoyo effect itu apa? Kalian tahu permainan yoyo nggak? Tahu kan? Tahu kan kalian yang main nggak tuh yoyo? Oh main. Kirain nggak main ya. Barangkali beda zaman dengan saya. Nah, artinya kalau main yoyo tuh gimana sih? Dari di sini turunin, balik lagi, ya kan? Nah, yoyo effect itu jadi di kita menurunkan berat badan orang ini, ya anggaplah dia ya. Kita turunkan berat badan selama misalkan 3 bulan, berhasil turun menjadi misalkan 65 kilo. Misalkan, kalau tidak dijaga, bisa cepat balik lagi. Jadi ketika dia mencapai di sini harus ada program untuk mempertahankan kalau memang targetnya segini. Tapi biasanya targetnya bukan di angka ini. Kalau 78 biasanya mereka targetnya tuh di 55 kilo. Itu biasanya ya. Yang beratnya 78 itu biasanya tingginya juga di atas 150. Biasanya, tidak semua. Ada juga yang nggak nyampe 150 tapi 78. Tapi itu pasti bulat banget gitu. Kalau begitu ya. Jadi eh, apa namanya? Ya perlu diperhatikan juga. Nah, ini jangan sampai terjadi yoyo effect. Itulah kenapa kalau kita melakukan diet yang benar-benar apa ya, ada target gitu ya tertentu, yaitu butuh dietitian ya, butuh pendamping gizi. Entah itu ya, karena kita bicaranya di sini profesi kita ya dietitian ya, dietitian. Kalau
Apa sih bedanya kita dengan dokter gitu ya? Kalau dokter itu bisa merekomendasikan obat-obat tertentu gitu ya pada saat program dietnya. Kalau kita tuh tidak, ya kita lebih merekomendasikan makanan. Jadi bagaimana kita membuatkan resep makanan gitu ya dan aktivitas fisik dan bagaimana mereka mematuhi kita gitu ya. Nah, artinya, kalau misalkan dulu kita bicara, oh satu diet itu bisa berlaku untuk semua orang. Oh diet rendah kalori, diet Mediterranean gitu ya. Nah, kalau sekarang nggak bisa karena setiap orang itu punya respon yang berbeda. Artinya kita harus kenali dulu klien kita. Kita harus kenali dulu diri kita kalau itu untuk kita sendiri gitu ya. Nah, kalau kita eh, sebagai di profesi kita gitu ya. Nah, kita kenali dulu klien kita, pelajari dulu data-datanya ya. Nah, baru kita berikan rekomendasi. Nah, eh jadi kalau misalkan seperti ini, karena kita sekarang juga ada dua profesi ya, walaupun walaupun teman-teman gizi gitu ya, gizi itu kan sekarang kepisah ya untuk profesinya ada dua, ada dietitian, ada nutrisionis. Kalau kalian lebih prefer ke arah untuk yang metabolisme seperti ini gitu kan ya, konseling diet seperti ini gitu ya. Nah, kalian nanti ngambil apa? Dietitian. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka masyarakat yang tidak nutrigenomik banget gitu kan ya. Artinya kan kalau misalkan masyarakat kan satu diet bisa fits for all ya karena di masyarakat gitu kan. Nah, itu kalian bisa ngambil nutrisionis. Itu yang kalian nanti bekerja di puskesmas gitu kan ya atau di catering gitu kan ya atau di SPPG gitu ya. Nah, untungnya kalau sekarang di SPPG masih belum perlu STR ya, masih belum perlu profesi. Tapi ya kita nggak tahu ke depannya ya. Siapa tahu nanti dibutuhkan. Kemudian, kapan personalized nutrition ini menjadi penting gitu ya? Ya, akan menjadi penting kapan? Ketika memang ada individu-individu tertentu yang membutuhkan intervensi spesifik. Dan kalau misalkan kita sudah, oh ini kita sudah intervensi, tapi kok dia tidak sesuai dengan target ya, maka kita harus lihat kembali, pelajari kembali ini apa yang salah gitu ya. Bisa jadi tadi karena variasi eh, genetiknya. Maka kita harus lebih ketatkan lagi gitu ya untuk dietnya. Contoh kayak tadi nih, dia kok ini sama-sama kok kalorinya sudah diet rendah kalori, tapi kok badannya turunnya nggak maksimal ya, nggak sesuai dengan target ya. Artinya yang sudah rendah itu kita rendahin lagi, kita turunin lagi, atau aktivitasnya kita tingkatkan lagi, gitu ya. Oke, nah ini bedanya diet yang umum sama personalized nutrition. Kalau umum itu ya populasi secara umum, misalkan untuk ibu hamil, untuk balita gitu ya. Kalau untuk yang personalized nutrition, ibu hamil si A gitu ya. Jadi udah spesifik namanya gitu kan untuk individu yang ini gitu kan. Rekomendasinya tuh sama gitu ya. Iya Bu, nanti ini tinggi serat ya gitu kan. Tetapi kalau misalkan kita sudah bicara personalized nutrition, oh belum tentu ini tinggi serat gitu kan ya. Bisa jadi yang lain dan ya lebih spesifik juga kita ya sifatnya. Tidak hanya kita mengatakan oh tinggi serat saja, ya seratnya tinggi. Tinggi itu relatif ya sebenarnya ya. Nah, kemudian kalau diet umum itu tadi kita fokus rata-rata di populasi itu seperti apa. Kalau misalkan di personalized nutrition itu akan lebih banyak
data yang kita butuhkan dari individu tersebut. Kemudian kalau yang umum itu tidak mempertimbangkan genetik, nah kalau personalized nutrition itu tentu mempertimbangkan genetik. Biasanya kliennya ya kalau untuk yang umum itu masyarakat, sasaran kebijakan biasanya ya. Kalau personalized nutrition itu adalah klien atau pasien, terutama yang ekonominya medium ke atas gitu ya, menengah menengah ke atas. Kenapa? Kalau misalkan yang menengah ke bawah tidak, bahkan menengah pun tidak ya, yang menengah pun tidak seperti itu, karena oh iya oke saya sudah melakukan tes genetik, tapi setelah tes genetik itu kita tuh benar-benar harus mematuhi rekomendasi dari si ahli gizi itu ya, si dietitian itu, misalkan oh nanti yang harus dikonsumsi apa namanya kalau masak pakai minyak zaitun ya gitu kan ya. Kalau yang kelas menengah jarang ya masak pakai minyak zaitun gitu ya. Nah, mikirin harga bensin aja itu udah sensitif sekali gitu ya. Nah, itu. Nah, manfaatnya intervensi menjadi lebih spesifik, kemudian juga responnya jadi lebih optimal, kemudian juga harus apa namanya? Pencegahan penyakit juga bisa kita lakukan dari awal gitu. Itulah kenapa ya kalau misalkan kita lihat ada beberapa sekarang itu tren orang kaya itu kekayaannya flexingnya gitu ya. Flexingnya itu bukan hanya tas branded lagi, tapi lebih ke lifestyle ya. Kayak misalkan dan output dari lifestyle itu contohnya gimana? Contohnya yang usianya 49 tahun tapi masih kelihatan kayak umur 20 gitu kan ya. Terus yang ditunjukin apalagi biasanya yang diposting-posting olahraga, pedal, terus juga pilates gitu kan yang lagi hype sekarang itu ya. Dan apa namanya yang usia 50 tapi masih fit gitu kan ya. Masih kenceng gitu kan dari atas sampai bawah gitu kan karena di luar dari botox dan lain sebagainya kalau botox itu kan ya oke lah untuk di sini tapi untuk dia bisa fit itu dia harus rajin olahraga dan itu hasil dari konsistensi yang panjang dan selain olahraga dia kebiasaan hidup sehat pola makan yang sehat gitu ya. Jadi kalian juga bisa mulai mungkin dari sekarang gitu ya. Mumpung kalian usianya 20, jadi ketika kalian nanti usianya mencapai usia 40, kalian masih tetap terlihat usia 20. Nah, itu target target apa ya? Kayaknya target sukses orang ya. Salah satu parameter kesuksesan orang tuh di situ gitu ya. Nah, itulah juga yang jadi target saya ya. Saya tuh pengen nanti usia saya 40 tuh saya nggak mau kelihatan 40 gitu. Tapi ternyata saya usia 30-an aja udah kayak kelihatan 40. Gimana dong ya? Nah, tapi keterbatasannya, kalau kita bicara keterbatasan personalized nutrition itu tidak bisa di-afford oleh semua orang. Karena apa? Mahal, ya. Mahal. Kemudian juga bukti ilmiahnya karena risetnya baru mungkin 20-an tahun terakhir gitu ya. Dan karena sifatnya benar-benar personal, biasanya itu sangat banyak sekali sehingga evidence-nya juga masih belum kuat gitu kan. Dan kalau misalkan kita bicara respon itu tadi biasanya banyak sekali ya, tidak hanya genetik. Nah, kemudian untuk interpretasi data itu kita butuh pemahaman yang kompleks kayak tadi ketika kita bicara personalized nutrition kita harus bisa baca data laboratorium juga yang mana kalau misalkan kita dietitian dan di hanya let's say bukan dietitian ya kita di S1 saja itu kan tidak sedalam itu kita membaca hasil laboratorium gitu ya kalian akan mudah memahami itu karena misalkan kalau kalian bekerja di rumah sakit maka kalian akan mudah menginterpretasikannya. Tetapi ketika kalian tidak bekerja di rumah sakit walaupun kalian misalkan sarjana belum tentu kalian bisa memahami itu gitu ya.
Kemudian untuk layanannya juga masih terbatas ya. Ini intinya konsepnya adalah individu itu bisa memiliki respon yang berbeda terhadap makanan yang sama. Kenapa? Karena ada tadi variasi genetik. Sehingga kebutuhan dan respon metaboliknya menjadi berbeda. Nah, ini yang menjadi dasar adanya personalized nutrition. Ini kesimpulannya. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan.